Kali ini kita akan bahas sebuah kisah penjelajahan yang luar biasa banget. Sebuah perjalanan yang melampaui planet kita, tata surya kita, dan bahkan mungkin melampaui keberadaan kita sendiri. Ini dia kisah tentang Voyager. Pertanyaan utamanya tuh ini, gimana caranya sepasang robot penjelajah tua ini bisa jadi duta kita yang paling abadi di alam semesta? Nah, untuk menjawabnya, kita harus kembali ke sebuah kesempatan yang cuma datang sekali seumur hidup. Semuanya dimulai karena ini, Grand Tour, sebuah formasi planet yang sempurna banget. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang memungkinkan sebuah wahana antariksa untuk lompat dari satu planet ke planet lain cuma dengan manfaatin gravitasi sebagai ketapel kosmik. Ini kesempatan emas yang gak boleh banget dilewatkan. Oke, yuk kita balik ke titik awalnya. Peluncuran dua utusan kembar ini menjadi gerbang pembuka perjalanan super epic mereka. Uniknya, Voyager 2 justru diluncurkan lebih dulu. Dia ngambil rute yang lebih santai tapi lebih lengkap buat mampir ke 4 raksasa gas. 16 hari kemudian, saudaranya Voyager 1 melesat nyusul dengan jalur yang lebih ngebut dan lebih langsung. Ini tuh strategi yang cerdas banget, dirancang untuk 2 misi dengan tujuan yang berbeda. Dan disinilah bagian serunya dimulai. Selama 1 dekade penuh, kedua wahana ini benar-benar menulis ulang semua buku astronomi kita. Nah, slide ini nunjukin dengan jelas banget 2 takdir yang berbeda. Voyager 1 punya misi khusus di Saturnus yang bakal melempar dia keluar dari bidang tata surya. Sementara itu, Voyager 2 melanjutkan perjalanan maratonnya, mengunjungi planet-planet yang belum pernah dilihat manusia dari dekat sama sekali. Pas nyampe di Jupiter tahun 1979, dunia sains itu dibikin kaget. Bayangin, mereka nemuin gunung berapi aktif di bulan Io. Ini penemuan vulkanisme aktif pertama di luar bumi. Bukan cuma itu, mereka juga nemuin cincin tipis yang sebelumnya nggak kelihatan di sekitar Jupiter dan berhasil memetakan badai raksasa ikoniknya. Di Saturnus, para ilmuwan dihadapkan pada pilihan yang sulit banget. Mereka akhirnya bikin keputusan berat, mengorbankan sisa tur Voyager 1 demi terbang super dekat dengan bulan Titan. Misi ini penting banget karena Titan diduga punya atmosfer tebal mirip bumi di masa purba. Misinya berhasil, tapi yaitu Voyager 1 jadi terlempar ke jalur keluar permanen dari tata surya dan ngasih jalan buat Voyager 2 untuk melanjutkan perjalanan maratonnya. Dan jadilah Voyager 2 sang penjelajah tunggal. Sebagai satu-satunya wahana yang pernah mampir ke Uranus dan Neptunus, dia mengungkap dunia yang aneh banget. Mulai dari medan magnet Uranus yang miring yang gak karuan, sampai geyser nitrogen yang nyembur dari bulan Triton di Neptunus. Setiap data yang dia kirim, itu adalah sebuah penemuan baru. Tapi, misi ini tuh bukan cuma soal sains loh, ini juga tentang jiwa, tentang siapa kita. Yuk, sekarang kita lihat pesan yang mereka bawa. Coba deh lihat betapa pinternya desain sampul piringan emas ini. Ini tuh pada dasarnya kayak buku manual kosmik. Peta pulsar ini berfungsi sebagai alamat kita di galaksi. Terus diagram atom hidrogennya ngasih kunci universal buat satuan waktu dan ukuran. Dan instruksi binernya nunjukin cara muternya. Jenius banget kan caranya buat berkomunikasi melintasi ruang dan waktu. Di dalam piringan itu ada simponi dari planet kita. Ada sapaan dalam 55 bahasa termasuk pesan dari Indonesia. Ada suara ombak, detak jantung, tawa, dan musik. Mulai dari Bach sampai Chuck Berry. Dan yang bikin bangga, ada gamelan Jawa Puspawarna yang membuat budaya kita jadi abadi di antara bintang-bintang. Setelah tugasnya di planet-planet selesai, babak baru dalam perjalanan mereka pun dimulai. Misi menuju ruang antar bintang. Tapi sebelum benar-benar pergi, Voyager 1 ngelakuin satu hal terakhir. Dari jarak yang gila banget ini, 6 miliar kilometer, dia diperintahkan untuk putar balik dan menengok rumah. Dan inilah yang dia lihat. Atas permintaan khusus dari astronom Carl Sagan, Voyager 1 ngambil foto terakhirnya, yang kita kenal sebagai pale blue dot atau titik biru pucat. Gambar ikonik ini nunjukin bumi kita cuma sebagai 1 piksel biru pucat yang rapuh. Ini jadi semacam pengingat yang kuat banget tentang betapa kecil dan berharganya rumah kita di tengah kegelapan kosmik. Setelah potret keluarga ini, kamera kedua wahana dimatikan selamanya untuk menghemat daya. Bertahun-tahun kemudian, mereka akhirnya sampai di perbatasan terakhir. Di tahun 2012, Voyager 1 secara resmi keluar dari gelembung pengaruh matahari. 6 tahun kemudian, Voyager 2 menyusul. Dan karena salah satu instrumennya masih bekerja, dia ngasih kita data langsung pertama tentang kayak gimana sih rasanya di luar sana.
Ini membawa kita ke babak terakhir dari kisah mereka. Sebuah Odisia yang terus berlanjut, bahkan ketika suara mereka mulai melemah. Coba deh lihat angka-angka ini. Voyager 1 sekarang tuh jauh banget. Saking jauhnya, sinyal radio aja butuh waktu hampir seharian penuh buat sampai ke sana. Itu artinya, komunikasi dua arah butuh waktu hampir 2 hari. Kebayang nggak sih rekayasa jarak jauh levelnya se-ekstrem ini? Jantungnya mereka, generator bertenaga plutonium ini, pelan-pelan melemah. Tiap tahun, dayanya berkurang sekitar 4 watt. Grafik ini nunjukin penurunan daya yang drastis yang maksa para insinyur buat bikin pilihan sulit tentang instrumen mana yang harus tetap menyala. Dan gokilnya, meskipun udah tua, kisah mereka belum selesai. Baru-baru ini, para insinyur NASA itu benar-benar bikin keajaiban. Mereka berhasil memperbaiki chip memori yang rusak di Voyager 1 dari jarak 24 miliar kilometer. Itu kayak ngelakuin operasi otak dari sisi lain tata surya. Luar biasa banget. Tapi ya, waktu terus berjalan. Diperkirakan dalam dekade mendatang dayanya bakal terlalu lemah. Kedua Voyager akan terdiam selamanya, mengakhiri komunikasi mereka dengan bumi setelah lebih dari setengah abad. Tapi, ini bukan akhir dari perjalanan fisik mereka loh. Bahkan setelah diam, mereka akan terus melaju. Dalam 40.000 tahun, mereka akan melintasi bintang lain. Selama miliaran tahun, mereka akan jadi pengembara sunyi yang mengorbit pusat galaksi kita. Dan disinilah letak warisan abadi mereka. Di dalam kehampaan ruang angkasa, kedua wahana ini akan bertahan lebih lama dari peradaban yang membangunnya. Mereka telah menjadi artefak abadi kita, monumen paling tahan lama yang pernah dibuat manusia, bukan untuk seorang raja atau kekaisaran, tapi untuk satu sifat kita yang paling mulia, rasa ingin tahu. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Saat kedua penjelajah ini melanjutkan perjalanan sunyi mereka di antara bintang-bintang, sambil membawa suara dan gambar dari dunia kita, apa sih yang dikatakan keberadaan mereka tentang spesies yang mengirim mereka? Apa yang dikatakan perjalanan abadi mereka tentang kita?